Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safira Fidarani yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 7 September 2018 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dalam rangka mempermudah tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan akan siap membantu dan memfasilitasi pembentukan FKUB di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan selalu siap memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di tingkat kecamatan. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Hartasima, mengatakan, hal itu dilakukan karena sesuai dengan fungsi dan tugas FKUB yang sudah dirasakan di Kabupaten Seruyan, terutama pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Lanjut Hartasima, kegiatan rapat terbatas ini dilaksanakan karena sebelumnya ada permintaan dari pihak FKUB Kabupaten untuk membentuk FKUB tingkat kecamatan. Hal tersebut dilakukan karena mereka menilai dengan pembentukan FKUB di tingkat kecamatan akan membantu dan lebih memaksimalkan kinerja FKUB Kabupaten Seruyan. Mengingat kondisi letak atau jarak dari ibu kota kabupaten ke setiap kecamatan sangat jauh sehingga ini perlu dilakukan. Menurut Hartasima, dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama secara bersama-sama dan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta keinginan tercapainya kondusivitas, maka hal ini tentu secara keseluruhan juga dapat memaksimalkan peran dari FKUB itu sendiri. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Seruyan Argiansah menjelaskan, FKUB Kabupaten memiliki ruang gerak terbatas yang dikarenakan situasi dan kondisi kecamatan berada jauh dari ibu kota kabupaten. Ditambahkan Argiansah, walaupun nantinya di kecamatan sudah ada FKUB, tetapi jika terjadi atau ada gejolak dan permasalahan, kita tetap harus berkoordinasi dengan FKUB Kabupaten, Kesbangpol, serta pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan menggelar rapat konsolidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam rangka membangun kesamaan pandangan dan sinergitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan antar organisasi perangkat daerah atau stakeholders. Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Seruyan, Selasa pagi 4 September 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Seruyan menggelar rapat konsolidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Rusnah MPD, didampingi Sekretaris Dinas Penanaman Modal, serta dihadiri Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Seruyan. Dasar hukum kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Saat memimpin rapat tersebut, Asisten 1 Rusnah MPD mengatakan, latar belakang dari rapat ini merupakan persiapan DPMP TSP Kabupaten Seruyan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan maksud dari rapat ini yaitu untuk membangun kesamaan pandangan dan sinergitas langkah tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan antar organisasi perangkat daerah atau stakeholders. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Seruyan mengatakan, sesuai dengan isi pokok surat Pendagri nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018, terdapat beberapa kesiapan PTSP daerah dalam menghadapi implementasi Online Single Submission atau OSS. Yang pertama yaitu menyederhanakan jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan. Yang kedua membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Seruyan.
Yang ketiga, mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten atau Kota, serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP. Tim Liputan Seruyan TV. Lanjutan rapat paripurna ke-1 masa persidangan 3 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Praperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Seruyan, Jumat 7 September 2018. Pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan, Haji Nur Hasan, didampingi Wakil Ketua 2 dan anggota DPRD lainnya, serta dihadiri Sekretaris Daerah dan SOPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja Pembahasan Raperda Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah bersama dengan eksekutif yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 September 2018, perwakilan Panitia Pembahasan Raperda Hadi Nur membacakan hasil kesimpulan dan catatan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah agar dapat memfungsikan dan memaksimalkan PDAM di bawah naungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat pelanggan air bersih, khususnya di luar wilayah Kecamatan Seruyan Hilir. Kedua, akan dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan di beberapa SOPD yang kemungkinan besar kegiatan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak adanya petunjuk teknis, perubahan dan harus menyesuaikan agar ada tambahan silpa yang dapat menyempurnakan dalam kegiatan di perubahan anggaran dengan sesuai skala prioritas. Ketiga, supaya ada regulasi dari pemerintah daerah terhadap permasalahan antara petani sawit dengan PT Agroindo yang bertindak sebagai penampung dan pembeli buah sawit masyarakat. Karena sistem yang digunakan perusahaan memberatkan bahkan merugikan masyarakat petani sawit. Keempat, agar dalam penyajian dan penyampaian dokumen LKPJ maupun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dan mampu menyajikan data-data konkret dan valid serta akuntabel, khususnya data-data penunjang dan pendukung lainnya yang selama ini tidak sesuai dengan data-data di lapangan. Kelima, hendaknya pemerintah daerah melakukan pencatatan dalam rekening khusus terhadap dana alokasi khusus atau DAK DBHDR yang saat ini masih tergabung dalam satu rekening. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan melakukan kontrol dan tertibnya administrasi keuangan pemerintah daerah. Keenam, untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Palangkaraya yang mencakup laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan atas laporan keuangan sudah sangat baik, yang terbukti meraih status wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam beberapa hari ini, Kota Kuala Pembuang diguyur hujan lebat, sehingga Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Haji Nur Hasan minta untuk membersihkan drainase, terutama yang berada di sepanjang jalan utama di ibu kota Kabupaten Seruyan ini banyak ditumbuhi rumput liar. Hal itulah yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan Haji Nur Hasan seusai memimpin paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pantauan Tim Liputan Seruyan TV di lapangan, bahwa drainase kiri dan kanan sepanjang ruas jalan menuju arah perkantoran tersebut ditumbuhi rumput liar. Bahkan ketika terjadi air pasang dan hujan air meluap ke jalan karena rumput dengan subur tumbuh di drainase tersebut, sehingga pembuangan air tidak berjalan dengan maksimal. Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan tersebut meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera memperhatikan, membersihkan serta kebersihan drainase di Kota Kuala Pembuang. Menurutnya, apabila rumput liar dan sampah-sampah yang terdapat pada saluran tidak diperhatikan dan segera dibersihkan, maka dikhawatirkan air hujan yang turun beberapa hari ini akan sulit mengalir. Akibatnya air akan meluap ke bahu jalan yang menyebabkan jalan kembali menjadi rusak.
Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Safira Fidarani beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.